Assalamualaikum saudara seiman. Kali ini kita akan membahas masalah bid'ah dan wahabi. Kenapa wahabi identik dengan membid'ahkan? Apakah wahabi membid'ahkan? Kita cek ya dari komen-komen yang katanya Aswaja ini selalu melontarkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Oke, kita ambil contoh di sini ya. Oke, dari NBP ya. Ini kita lihat tuh. Udah tahu beda kenapa main-main di sini. Ya, saya main-main di sini kan karena di situ ada tema atau judul Wahabi dan bid'ah ya. Makanya saya iseng masuk ya kan. Kita pengen lihat perkataan mereka, lihat para netizen Aswaja ini. Kalau memahami akidah berbeda, ya nggak usah rame dan membid'ahkan. Itu kata-kata saya. Oke. Sekarang membid'ahkannya. Ini yang membid'ahkan. Jadi perlu teman-teman yang ingin belajar Islam, Wahabi dan bid'ah ya. Bid'ah dulu. Bid'ah itu disematkan kepada Wahabi karena memang sering diucapkan sama ustadz-ustadz ya, seperti Ustadz Firanda ya, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, sering berkata bid'ah. Tapi apakah murni kata bid'ah tersebut dari mulut beliau dalam ceramahnya? Kan kita perlu tahu dulu bid'ah itu apa sih ya? Terus siapa sih yang mempelopori atau menggunakan kata-kata bid'ah? Itu yang jadi pertanyaan yang orang-orang Aswaja ini nggak paham ya kan. Jadi sini saya mengomentari NBP ya. Maaf, soal bid'ah itu kan perkataan Rasulullah. Ya Nabi kita kan sallallahu alaihi wasallam yang bilang bid'ah itu kullu bid'atin dolalah gitu kan. Itu kan perkataan Rasulullah. Jadi bid'ah itu bukan perkataan saya, bukan perkataan ustadz, bukan perkataan ulama, tapi kan hanya menukil mengikuti kata-kata Rasulullah kan ya. Jadi intinya kalau kita menemukan berdiskusi di komen itu kita tunjukkan akhlak yang baik. Itu yang paling penting ya. Terus yang pengen belajar Islam silakan lihat baca komennya itu gimana, siapakah yang paling arif dalam tulisannya itu. Jadi begini, bid'ah itu definisi antara Aswaja dan Wahabi kata mereka itu udah beda definisi ya kan ya. Kalau kita bid'ah atau perkara yang baru yang diada-adakan itu bid'ah menurut Wahabi. Kalau Aswaja nggak tahu, nggak ada bid'ah mungkin ya. Ada nggak sih bid'ah di Aswaja? Itu pertanyaannya. Atau semuanya boleh hasanah? Kalau hasanah nanti agama Islam akan kreatif. Oke, poin yang harus kita pahami bersama juga, memang sudah sunatullah ya, udah dinaskan qada dan qadar ya. Jadi udah takdirnya bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Pasti kita akan menjadi salah satu dari 73 golongan tersebut. Ya, golongan yang mana yang benar? Ya kita cari. Tapi ada hadisnya. Di situ ciri-cirinya disebutkan bahwa yang mengikuti sunnah Rasulullah, genggam, ya kan, dan gigit walau dengan gigi geraham kalian. Itu ciri-ciri yang selamat. Soal bid'ah. Bid'ah itu perkataan, sekali lagi perkataan ulama ya. Jadi bukan perkataan saya, bukan perkataan ustadz ya, tapi perkataan ulama. Sekarang kita lihat siapa sih yang bilang bid'ah? Apakah ustadz ya, ataukah ulama? Oke, ini salah satu contoh perkataan bid'ah ya. Apakah bid'ah itu dari ustadz ya? Ini ya sudah saya cari, saya menemukan 10 kata bid'ah di sini. Oke, di sini kasusnya adalah tentang kunut subuh. Kunut subuh itu adalah bid'ah. Ya, siapa yang bilang ustadz? Bukan. Oke, kita baca pendapat para ulama tentang kunut subuh yang dilakukan terus-menerus. Ya. Kunut subuh itu bid'ah. Menurut satu, Imam Ibnul Mubarak, Imam Abu Hanifah, kunut subuh terus-menerus itu dilarang. Ya, perkara baru, ya bid'ah. Ya. Terus Abu Hasan Al-Raji As-Syafi'i, wafat tahun 532. Ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah kunut subuh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nah ini yang melarang kunut subuh, yang bid'ah kunut subuh. Ini ustadz memangnya, ini kan alim semua, orang ulama semua, Syekh Sayyid Sabiq. Tuh, itu men. Jadi ustadz-ustadz itu sekali lagi hanya meneruskan, menukilkan perkataan para ulama zaman dulu ya. Jadi saya kira udah jelas di sini tentang masalah bid'ah. Itu untuk teman-teman yang baru belajar, jangan
terdiskreditkan oleh Wahabi, membid'ahkan ya. Jadi yang membid'ahkan itu adalah imam-imam yang dahulu. Ustadz-ustadz yang dicap Wahabi itu hanya menukil, hanya meneruskan perkataan ulama yang dahulu ya. Selamat belajar, jangan lupa perbanyak membaca. Jangan taklid sama Pak Kiai, sama dai mana kayak sama. Kita harus punya pegangan sendiri juga ya. Selain perkataan ulama-ulama, tentu ulama-ulama itu kata-katanya bagus, cuman kita harus mencari referensi juga agar tidak terlalu jangan taklid ya, jangan taklid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.